Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang pakan lagi teman-teman. Karena banyak dari kita para peternak, khususnya peternak unggas, masih kadang bingung atau bahkan salah dengan membedakan konsentrat dan pur teman-teman. Banyak teman-teman peternak masih menyebut pur itu adalah konsentrat dan konsentrat itu adalah pur. Nah, daripada bingung bagaimana cara membedakannya, kali ini kita akan membahas dan menyimak cara membedakan konsentrat dan pur di video kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe. A few moments later. Cara membedakan antara pur dan konsentrat yaitu kita bisa melihat dari tampilan karung teman-teman. Nah, kalau pur biasanya di depan karung akan disebutkan bahwa ini adalah pakan komplit dan nanti akan ada kode dan ini digunakan untuk ternak apa di umur berapa teman-teman. Biasanya yang sebagian besar pabrik-pabrik pakan akan menyebutkan pur atau pur ini sebagai pakan komplit. Namun berbeda dengan konsentrat. Kalau konsentrat jelas di karung tertuliskan ini adalah konsentrat itik pedaging atau itik petelur, atau nanti ada ayam pedaging, itik petelur, seperti itu teman-teman. Jadi dari tampilan karung sudah jelas berbeda. Yang kedua, bentuk pakan. Nah, kalau pur, bentuk pakan yang ada di dalam karung adalah butiran teman-teman. Kadang ada yang dalam bentuk butiran, ada yang berbentuk pelet. Nah, itu nanti disesuaikan untuk ternak apa dan di umur berapa. Biasanya kalau untuk pur ayam di umur 0 hari atau DOC nanti akan berbentuk butiran-butiran halus teman-teman. Berbeda dengan konsentrat. Di konsentrat ayam petelur, ayam pedaging, bebek pedaging, bebek petelur cenderung bentuk pakannya itu adalah berupa tepung teman-teman. Berbeda sekali dengan pur. Dari bentuk pakan jelas berbeda, apalagi nanti kandungan nutrisinya teman-teman. Nah, komposisi yang biasanya digunakan untuk pur itu lebih komplit teman-teman daripada konsentrat. Biasanya di dalam pur ini sudah terdapat premix dan bahan-bahan pelengkap yang lain. Namun di dalam konsentrat ini masih belum belum sekomplit dari pur. Begitu juga nanti komposisi bahan serta kandungan protein teman-teman. Di sini jelas kalau konsentrat itu minim adalah 34 sampai 38 tergantung nanti konsentrat apa yang digunakan. Kalau pur ini disesuaikan dengan ternak dan umurnya. Seperti ini saya menggunakan contoh pur dari produknya New Hope untuk bebek pedaging. Ini untuk digunakan di atas umur 20 hari teman-teman, yaitu protein kasarnya jelas di sini ditulis 17 sampai 19%. Nah, kalau di konsentrat itu nanti pasti kandungan proteinnya jauh lebih tinggi daripada pur. Biasanya di angka 34 sampai 38 seperti ini. Di konsentrat ayam petelur ini dituliskan di protein kasarnya adalah 36 teman-teman. Nah, konsentrat ini biasanya digunakan sebagai bahan pelengkap. Kalau nanti misalkan untuk akan menggunakan pakan campuran, pasti kalian akan membutuhkan yang namanya konsentrat untuk melengkapi bahan pakan tersebut teman-teman. Misalkan
akan menggunakan atau membuat pakan campuran untuk ayam petelur atau bebek pedaging. Nah, itu nanti biasanya akan membutuhkan bahan baku lain selain konsentrat seperti katul, jagung, dan lain-lain. Itu nanti tergantung peternak masing-masing dan nanti disesuaikan di daerah masing-masing yang terdapat bahan pakannya apa saja, dan tentunya biayanya lebih murah teman-teman. Nah, untuk cara penggunaan, kalau untuk konsentrat ini, karena ini adalah pakan penguat atau pakan komplit untuk melengkapi kandungan nutrisi dari pakan campuran yang lain, maka ini harus dicampur seperti jagung, bekatul, kepi, dan premix teman-teman. Jadi konsentrat ini belum bisa digunakan atau diberikan secara langsung oleh ternak. Berbeda dengan pur atau fur ini teman-teman. Kalau ini setelah karung dibuka dan ini bisa langsung digunakan atau diberikan ke ternak tanpa mencampur-campurnya lagi teman-teman. Untuk segi harga pasti harganya jauh lebih mahal konsentrat teman-teman, karena ini adalah bahan penguat dan ini masih membutuhkan bahan pelengkap yang lain. Jadi dari kedua pakan ini, jenis pakan ini tergantung masing-masing peternak ingin membuat ransum sendiri atau akan membuat pakan campuran. Kalau peternak tidak ingin ribet dan ingin lebih simple, efisien, pasti mereka akan lebih memilih pakan pur teman-teman atau pakan jadi. Berbeda dengan peternak yang ingin membuat pakan lebih murah dan memanfaatkan hasil limbah-limbah pertanian, pasti mereka akan menggunakan konsentrat. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bahas di video kali ini. Apabila nanti masih kurang jelas, kalian bisa menonton video-video saya sebelumnya dan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih sebelumnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, dan subscribe untuk di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.